halal, hiburannya halal. Kenapa? Karena wisatawan paling banyak datang dari Teluk, Kuwait, Mesir, Saudi Arabia, Oman. Negara-negara itu ingin mencari wisata halal karena kalau mereka mau liburan. Jangan sampai Thailand yang tidak Islam buat wisata halal, sedangkan kita negara yang mayoritasnya muslim menghilangkan prospek bisnis yang luar biasa. Ibu-ibu kalau suaminya keluar kota, ibu nelpon, "Assalamualaikum papa." "Waalaikumsalam." "Lagi di mana?" "Di hotel syariah." Pasti ibu tenang, betul? Di hotel syariah, penjaganya pakai jilbab. Kalau masuk dia tanya mana surat nikahnya. Kalau bawa perempuan dia tanya ini istri siapa. Kalau pakai cadar dia lihat mau tengok buka apakah buku mis atau enggak. Mohon maaf ibu yang pakai cadar, bukan menyinggung. Yang sudah bercadar bagus, yang tidak bercadar jangan ejek yang bercadar. Karena kalau yang bercadar ngejek yang enggak bercadar, yang enggak bercadar ngejek yang bercadar, nanti yang ketawa yang enggak pakai celana. Wisata syariah harus dikembangkan. Maka insya Allah pegawai-pegawai pariwisata makannya makan halal karena dari produk yang halal. Apakah susah keluar kuliah di luar negeri Pak Ustadz? Gimana S3-nya Pak Ustadz? Sudah selesai apa belum? Saya sudah nulis disertasi tapi belum cukup paham dengan dia. Apa utiha? Boleh saya beri hadiah dia? I'tiha, beri dia hadiah. Islam tidak melarang hubungan interaksi sosial dengan non muslim, tapi kalau sudah dalam masalah akidah tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini harus jelas. Syiah Pak Ustadz, perbedaan kita dengan Syiah ada 5 menurut Syekh Ali Jum'ah. Lihat dalam fatwa-fatwanya. Yang pertama, Syiah meyakini ada imam 12. Ini kafir karena tak percaya kepada imam yang 12. Saya senang kepada ahlul bait. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, tapi tidak mengatakan bahwa mereka adalah imam yang menerima wasiat. Siapa yang tidak menerima meyakini itu maka dia kafir. Na'udzubillah. 2, bahwa Al-Quran original hanya dipegang oleh Fatimah Az-Zahra, namanya Mushaf Fatimah, tebalnya 3 kali lipat daripada mushaf yang ada sekarang. Adapun Mushaf Utsmani sudah terjadi perubahan, tahrif, tabdil, taghyir, perubahan, penggantian. Maka ini persimpangan kita yang kedua. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa sahabat-sahabat itu merampas kekuasaan Imam Ali. Makanya mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman karena dianggap merampas imamatu Ali. Dalam buku 40 masalah Syiah yang ditulis oleh orang Indonesia di Bandung, ditulis di sana Abu Bakar LA. LA artinya laknatullah alaih. Na'udzubillah. Yang keempat, kita tidak melegalkan nikah kontrak, nikah mut'ah, sedangkan mereka mengatakan al-mut'atu dinuna, mut'ah adalah agama kami. Nikah kontrak, nikah mut'ah bagian dari akidah, bukan masalah fikih dalam Syiah. Yang kelima, taqiyah. Taqiyah artinya kalau di depan orang ahlu sunnah ngakunya sunni, kalau di depan orang Syiah ngakunya syi'i. Kamu sunni apa syi'i? Sunni. Kalau kebetulan ramai orang Syiah, kamu Syiah apa Sunni? Syi'i. Kalau kebetulan 50-50, kamu Sunni apa sih? Susi. Sunni Syi'i. Taqiyah namanya. Taqiyah. Bunglon. Tempel ke hijau, hijau. Nempel ke putih, putih. Makanya Indonesia negara mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, kita mesti jaga ini. Kajian para habaib, para ulama, para kiai datang, syaratnya adalah kajian Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali, tasawufnya Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, ini harus kita pegang kuat-kuat. Trilogi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i,
tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itu rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kajiannya Ahlus Sunnah, ikut. Bagaimana cara menghadapi teman yang selalu bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, sedangkan dia tidak tahu banyak tentang agama. Dia membid'ahkan ibu dalam masalah apa? Dalam masalah yasinan, Pak Ustadz. Kami setiap sore Jumat baca yasin, dia bilang bid'ah. Terus saja baca yasin. Dia juga terus membid'ahkan. Nanti lihat siapa yang capek. Kalau dia yang capek, ibu lanjut. Kalau ibu lanjut, dia capek. Oleh sebab itu, bid'ahkan dalam masalah apa? Masalah tahlilan. Bapak tahlil, terus tahlil. Dia bilang bid'ah, dia pun terus. Kalau bapak capek, dia menang. Kalau dia capek, bapak menang. Pokoknya terus laksanakan. Karena yasinan ada dalilnya, tahlilan ada dalilnya, maulidan ada dalilnya, semuanya ada dalilnya. Di mana dalilnya bisa kami lihat? Baca buku 37 masalah populer, ditulis Abdul Somad LCMA, bestseller. Bagaimana hukumnya istri bekerja memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan suaminya hanya memberikan ala kadarnya? Ini namanya suami lucky man, pria beruntung, bejo, karena dapat istri soleha, baik, rajin, mau cari nafkah. Laki-laki punya gaji 1 bulan 5 juta, istrinya juga kerja dapat gaji 5 juta. Apa beda uang suami dengan uang istri? Dalam uang suami ada hak istri, tapi dalam uang istri tidak ada hak suami. Setuju? Dalam gaji suami ada hak istri, tapi dalam gaji istri tidak ada hak suami. Tapi istri bisa bekerja, azan, tapi istri bisa bekerja karena izin. Setuju? Oleh sebab itu kata si suami, kamu mau kerja? Ya, silakan kerja. Syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, jangan soleh jahiliyah. Banyak ini perempuan mau kerja ke kantor macam artis, begitu pulang macam mak lampir. Dua, jangan berdua-duaan curhat-curhat dengan laki-laki. Kalau dia ngajak ngobrol, banyak-banyak solawat aja. Gimana kalau kita makan siang nanti? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia ngajak duduk-duduk berdua curhat, gimana ya? Panggil satu lagi, bro, sini kita bertiga. Kenapa? Kalau kita berdua nanti ada setan. Setan. Tiga, la tusafiranna mara'atun illa ma'azi mahramin. Jangan pergi tugas keluar kota kalau berdua-dua. Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Ingat, godaan-godaannya luar biasa. Kalau bisa jaga ini, lanjut kerja. Tapi kalau tidak bisa, diam di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah, jaga didik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mengapa riba sulit diberantas? Karena orang Islam tidak mau mengikuti, membangun, menghidupkan ekonomi syariah. Maka yang punya tabungan segera pindahkan ke bank syariah mandiri, ke BRI syariah, ke bank muamalat, supaya bangkit ekonomi syariah. Belanja ke warung saudara-saudara kita supaya dia berzakat, berinfak, bersedekah, berbagi, supaya sekaya-kayanya orang lain sulit untuk dia berbagi. Tapi kalau kawan, tetangga, sahabat kita yang kaya, bangkitkan warungnya, ekonominya kuatkan, dia akan membangkitkan ekonomi umat. Bagaimana menghindarinya? Lebih baik hidup sederhana bersahaja daripada kelihatannya kaya tapi hutang keliling pinggang. Kredit emas apakah termasuk riba, Pak Ustadz? Gandum dengan gandum, korma dengan korma, zabib kismis dengan kismis, perak dengan perak, emas dengan emas, garam dengan garam. Kalau dia cash tidak riba, yadan biyadin cash. Tapi kalau sudah ada nasi ada jangka tenggat waktu dan tidak cash, maka dia menjadi riba.
emas adalah uang, karena zaman Nabi hanya ada dua uang, uang dinar emas, uang dirham perak. Jual emas, beli emas cash, tidak riba. Makanya kita pergi ke Makkah, jual uang rupiah, membeli rial. Kenapa uang dengan uang tidak riba? Karena yadan biyadin, tangan dengan tangan, cash langsung. Tapi kalau ada tenggat waktu, kredit, maka menjadi riba. Na'udzubillah. Kalau suka sama ikhwan tapi nggak berani ngomongnya buat dijadiin imam, gimana cara ngomongnya? Khadijah suka dengan ikhwannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Khadijah langsung datang, aku ingin menjadikanmu to be my husband? Bukan begitu caranya. Orang lain yang menyampaikannya. Apalagi sekarang anak gadis, maka anak gadis nggak ngomong anak perawan,